Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa kidada. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi wa bi iznihi wa sirajan munira. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sidang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kita masih dalam pembahasan surah Al-Jin. Kali ini pembahasan kita ayat yang ke-11 dan beberapa ayat setelahnya, di mana rekaman-rekaman peristiwa dari apa yang terjadi di waktu subuh dulu bersama Nabi Muhammad jadi imam. Dan ini juga adalah komentar dari para jin yang mendengarkan dengan tekun bacaan imam yang kemudian masuk Islam. Di antara rekaman yang disampaikan Allah dalam wahyunya dalam surah Al-Jin, pada ayat yang ke-11 surah Al-Jin ini, Allah berfirman, wa anna minna salihuna wa minna duna zalik. Komentar para jin itu, di antara kami ada yang soleh, di antara kami juga ada yang tidak demikian. Tentu lawan dari soleh. Kunna tara'iqa qidada. Kita juga punya jalan masing-masing. Seperti mana kita mengetahui bahwa jin ini punya struktur kehidupan sama persis dengan kita. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Jin juga ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Kita punya anak-anak, jin juga punya anak-anak. Ada yang mau ke masjid, ada yang tidak mau ke masjid. Ada yang soleh, ada yang tidak. Begitu juga dengan jin. Ada Islam, ada kafir. Begitu juga dengan jin. Kita makan sarapan pagi, makan siang, makan. Jin juga makan. Tapi memang makanannya bukan seperti makanan kita. Apa makanan jin? Disebutkan dalam hadis Nabi, dilarang kita beristinja dengan menggunakan tulang belulang, karena ia merupakan makanan dari saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, komentar jin yang direkam oleh Allah pada ayat yang ke-11, kata jin, di antara kami ada yang soleh, ada juga yang tidak begitu. Kunna tara'iqa qidada. Kita punya jalan masing-masing, yang mau mentaati Allah, yang tidak mentaati Allah, begitu. Bahkan nanti ada jelas pula hadis perkataan dari mereka, apa kata wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Bahkan di kalangan kami ada yang Islam, ada juga yang melenceng. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jin yang mereka masuk Islam diungkapkan oleh mereka pada ayat yang ke-12, anna lamma sami'nal huda amanna bihi. Kalau kami yang Islam, ketika kami mendengarkan petunjuk Al-Quran, hidayah-hidayah Allah itu, lalu respon kami, amanna bihi, kami beriman dengan Allah. Dan seluruh berita yang disampaikan melalui Al-Quran itu kami beriman. Pada ayat yang pertama dari surah ini juga sudah diterangkan bahwa segerombolan dari jin yang mendengarkan dengan tekun bacaan imam, yaitu Nabi waktu itu, lalu amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada, dan berkomitmen mereka supaya tidak mensekutukan Allah dengan satu apapun. Oleh karena itu, para jin ini berkomentar yang direkam oleh Allah, faman yu'min bi rabbih, yang beriman dengan Tuhannya, fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Mereka tidak akan merasa rugi dan juga tidak akan merasa dirinya melepaskan diri dari peraturan-peraturan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Di antara hikmah turunnya surah ini kepada Nabi Muhammad, ingin menyindir, menyinggung musyrikin Mekah itu. Apa yang salah dengan kalian yang tidak mau mengikuti arahan-arahan Al-Quran? Ada Umar yang masuk Islam dari gara-gara mendengarkan Quran. Bukan hanya manusia di zaman itu, para jin juga ikut masuk Islam gara-gara Al-Quran dan mendapatkan hidayah dari itu. Maka Allah ingin mengatakan pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, tolong sampaikan pada mereka apa betul yang membuat mereka tidak menerima hidayah dan petunjuk. Para jin saja mau menerima. Bapak-bapak, saudara sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Di kalangan ulama tafsir ada yang berkata, kalau itu background surah ini diturunkan 14 abad yang silam, maka ketika ayat ini sedang kita berinteraksi dengannya, seolah-olah Allah itu sedang berbicara dengan rohani dan jiwa-jiwa kita. Kaum muslimin, jangan sampai kalah sama jin. Kira-kira begitu. Jin mendengarkan dengan tekun bacaan-bacaan imam, yaitu ayat-ayat Quran yang disampaikan, lalu mereka beriman dan berkomitmen untuk tidak mensekutukan Allah dengan satu apapun. Bagaimana kira-kira dengan kita? Jangan sampai kalah sama jin. Para jin ini juga mengungkapkan begini Bapak Ibu sekalian. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Kita kalangan jin ini juga ada yang Islam, tetapi ada juga yang qasitun, yang melenceng dari ajaran. Faman aslama, yang mengambil jalan yang lurus, masuk Islam, mengikuti hidayah petunjuk Al-Quran, faulaika taharraw rasyada. Yang mengikuti Islam, mereka inilah orang yang telah memilih jalan yang lurus. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan kebenaran standarnya apa yang dibenarkan oleh Allah Al-Quran dalam Quran. Jalan kesesatan adalah jalan yang melenceng dari itu. Oleh karena itu dijelaskan oleh Allah pada ayat berikutnya, wa ammal qasitun. Kalau yang aslam, yang masuk Islam itu sudah jelas mengikuti arahan jalan yang lurus. Wa ammal qasitun, adapun orang yang mengambil jalan yang melenceng, fakanu li jahannam hataba. Itu nanti untuk neraka jahanam bahan bakarnya. Perkataan hatab dalam bahasa Arab itu berakar dari kata hatab, kayu bakar. Kayu bakar. Oleh karena itu disebutkan bahwa neraka jahanam itu kayu bakarnya adalah terdiri dari bangsa jin dan juga bangsa manusia. Syaitan itu setelah ditetapkan sebagai penghuni tetap neraka, bahan bakunya, bahan bakarnya. Oleh karena itu, apakah neraka jahanam yang telah dipersiapkan untuk para syaitan akan dihuni oleh syaitan saja? Tidak. Itu juga akan dihuni oleh manusia yang mau tertipu daya oleh syaitan atau jin. Oleh karena itu, ammal qasitun, yang melenceng, yang tidak mau mengikuti ajaran Islam dan petunjuk, itu dikatakan oleh Allah, fakanu li jahannama hataba. Terkait dengan api neraka jahanam, mereka bahan bakarnya. Mereka bahan bakarnya. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Namun, bapak-bapak, saudara sedang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, yang istiqamah dengan jalan kebenaran, yang istiqamah dengan jalan petunjuk, jalan Al-Quran, itu la wa allaw istaqamu 'ala at-tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan beri mereka, rezekikan kepada mereka air kehidupan yang sangat layak. Jaminan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan, kebahagiaan itu kalau kita berada pada jalan Islam, pada jalan hidayah petunjuk. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bila penduduk negeri mereka beriman, mereka bertakwa, mengikuti arahan-arahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kesejahteraan yang Allah berikan, keberkahannya dari langit, keberkahannya dari bumi, dari dalam. Tetapi kalau mereka mengingkari akan ajaran-ajaran Allah, fa akhaznahum bima kanu yakzibun. Kami akan ambil tindakan dengan apa yang mereka dustakan. Ma'an ghadaqa itu adalah simbol dari sebuah kesejahteraan. Disebutkan di sini, air itu adalah sumber kesejahteraan. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Maka oleh karena itu,
disebutkan penganalogian orang yang istiqomah dengan jalan kebenaran, jalan petunjuk, maka mereka akan diberikan jaminan kehidupan dengan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bila mana kita mengikuti jalan yang tidak benar, jalan kesesatan, maka justru Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab bala jauh lebih cepat dari apa yang diprediksi oleh manusia. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Justru keyakinan, keimanan, ketakwaan, keistiqomahan kita menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan bala azabnya, tetapi sebaliknya dengan kita melakukan dosa-dosa dan maksiat, bisa saja azab Allah itu jauh lebih cepat datangnya berbanding dari apa yang diprediksi oleh manusia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Bapak Ibu sekalian. Jazakumullah khair jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.